Halo, kami dari kelompok Eastern Art Korea yang beranggotakan Frederick Jovan, Ardia Fahira, Jocelyn Nicole, saya sendiri, Nisrina Kamilia, Keisha Aulia, dan juga Christopher Lewis. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kebudayaan dan art dari Korea Selatan. Untuk lokasi, dapat dilihat bahwa untuk lokasi Korea Selatan seperti menurut map ini, banyak mencakup daerah-daerah tertentu. Untuk main topik, hari ini kami akan membahas mengenai artifact, artist, artwork, dan juga culture dari Korea Selatan. Korea's art and culture. The beauty of Korean art and the strength of its artists lay in simplicity, spontaneity, and a feeling of harmony with nature. Banyak kebudayaan dan juga seni dari Korea Selatan yang mengandung banyak hubungan dengan alam, oleh karena keindahan alam Korea Selatan sendiri. What arts are famous? Hari ini kami akan membahas mengenai berbagai seni dan juga kebudayaan dan kepercayaan ada dalam Korea Selatan menurut pembagian kerajaan-kerajaannya. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Samgukji atau tiga kerajaan besar Korea. Seni tiga kerajaan mengacu pada tradisi seni dan ekspresi budaya yang berkembang selama periode tiga kerajaan yang muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Nama dari tiga kerajaan tersebut adalah Goguryeo, Baekje, dan Silla, dengan masing-masing bentuk seni yang berbeda. Oke, sekarang akan maju ke Goguryeo. Goguryeo terletak di bagian utara dari peninsula Korea. Kerajaan ini dikenal untuk lukisan makam dan patung bebatuannya. Lukisan makam tersebut sering menggambarkan kehidupan rakyat sehari-hari, makhluk mistis, dan prajurit dalam peperangan. Berikut ini adalah contoh lukisan makam Goguryeo yang diambil dari makam Gukui nomor 4 di kota Jean. Lukisan makam tersebut menggambarkan dua sosok dewa, yaitu Dewi Bulan dan Dewa Matahari. Dalam bahasa Cina, mereka disebut dengan nama Fusi dan Nua. Dapat dilihat, Fusi memegang sebuah piring putih yang digambarkan sebagai bulan. Sementara Nua memegang sebuah piring dengan sebuah burung gagak yang digambarkan sebagai matahari. Next. Selanjutnya ada lukisan makan Wuyong yang menggambarkan kehidupan rakyat sehari-hari yang berburu hewan dengan kuda dan panah. Dapat dilihat mereka berburu hewan seperti rusa dan harimau di daerah hutan dan padang rumput, bahkan sampai ke pegunungan. Dan ini adalah salah satu contoh dari patung eh, buatan Goguryeo. Ini adalah patung Buddha perunggu emas yang ukurannya 15 cm dengan tulisan tahun ke-7 Yonga. Ini maksudnya patung ini dibuat sekitar tahun 539. Next. Sekarang kita akan mulai ke Baekje. Kerajaan Baekje yang terletak di kawasan barat daya Korea memiliki ikatan kultural yang erat dengan Cina dan Jepang. Seni Baekje dipengaruhi oleh gaya Cina dan Korea yang beragam. Contoh karya seni Baekje berupa tembikar, ukiran, dan patung bercorak agama Buddha. Para pengrajin Baekje dikenal untuk keterampilan dan teknik dekoratifnya yang unik. Oke. Berikut adalah salah satu dari contoh peninggalan Baekje. Yang ditunjukkan dalam gambar tersebut adalah patung Bodhisattva yang terbuat dari perunggu emas. Patung ini disita oleh pihak Jepang pada tahun 1907, namun saat ini tidak bisa dikembalikan ke Korea karena permintaan pemiliknya, seorang kolektor bernama Ichida Jiro yang terlalu mahal, yaitu 15 miliar won. Sementara, Museum Nasional Korea menawarkan 4,2 miliar won, sehingga upaya pengembalian patung tersebut dibatalkan.
Habis itu ini adalah salah satu dari contoh kayak karya Baekje juga. Ini adalah incense burner. Saya kurang tahu cara memanggilnya, tapi ini terbuat dari perunggu emas juga. Ini digambarkan pada penutupnya sebuah burung phoenix dengan mutiara dan beberapa makhluk lainnya di dalam sebuah pegunungan. Pegangannya di bawah menunjukkan sebuah naga. Next. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sila oleh Kesha Aulia dan Nisrina Kamilia Hasna. Oke, baik. Sekarang saya akan mengambil alih dari sini. Saya, Keisha Aulia bersama Nisrina Kamilia Hasan akan menjelaskan salah satu kerajaan dari Korea, itu Silla. Bisa di next. Silla, seperti pembahasan sebelumnya, Silla merupakan salah satu kerajaan kingdom yang kuno dari Korea. Jadi Silla itu dari 3 kerajaan Korea kuno dan kerajaan yang menyatukan Korea pada tahun 668 di bawah dinasti Silla bersatu. Itu pada tahun 668 sampai 935. Pada zaman ini, penggalian ornamen-ornamen mewah seperti mahkota emas dan ikat pinggang emas menunjukkan kemewahan tempat tinggal mereka. Pada raja-raja pada zaman itu sangat suka menggunakan seperti ornamen-ornamen seperti itu, seperti yang gold crowns, gold belts, dan Silla crown. Seni patung dan seni dekoratif menunjukkan kecenderungan ke arah abstraksi. Contohnya seperti mahkota Silla bisa dilihat dari desain mahkota tersebut yang rumit. Walau dengan garis-garis bersudut sederhana, tidak seperti desain bunga lengkung yang merupakan ciri khas Kerawang Paekche. Bisa di next. Cheonmachong. Jadi di foto yang satu ini dikenal dengan Cheonmachong, yaitu makam kerajaan Silla Korea kuno. Makam ini ditemukan pada abad ke-5 sampai 6 Masehi. Lokasinya terletak di kompleks makam Daereungwon di Gyeongju. Tempat ini dikenal sebagai makam kuda surgawi karena terdapat lukisan hewan tersebut pada penutup pelana kulit kayu birch yang ditemukan di dalamnya. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Dipersilakan. Oke, yang kedua ada Golden Crown. Golden Crown itu ditemukan di makam seperti makam Silla yang lainnya. Golden Crown ini terdapat 3 bagian yang mungkin dimasukkan untuk dipakai bersama-sama dan memiliki 3 elemen. Elemen tersebut adalah mahkota topi emas dan pelengkap seperti sayap yang mungkin dipasang di dalam tutupnya, seperti kayak di gambar ini. Coba di next. Nah, yang ketiga adalah gold cap ornament. Ornamen ini dari makam Hwangnam Daejeong dari Gyeongju. Ornamen ini menyerupai burung terbang dengan sayap melebar. Kebanyakan hiasan mahkota Silla menyerupai sayap burung. Namun ada pula yang lebih mirip seperti sayap kupu-kupu. Ornamen tipe sayap burung berubah seiring waktu. Ornamen sebelumnya memiliki sayap yang lebar sepenuhnya, sedangkan ornamen selanjutnya memiliki sayap yang melengkung ke dalam dan ke atas di ujungnya. Sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Joseon Kingdom atau Kerajaan Joseon yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Joseoniko Haryanto, dan juga Ardia Fahira. Masa kerajaan Joseon Kingdom ini dimulai pada tahun 1392 sampai 1910. Seperti yang dapat dilihat di peta ini adalah daerah kekuasaan dari Joseon Kingdom sendiri yang banyak mencakup berbagai daerah ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai buildings. There are several buildings during Joseon Kingdom era, such as the first one is Gyeongbokgung Palace, located in Hanyang-so and built in 1934 during King Taejo's Roman era. Gyeongbokgung's palace was the first and the largest royal palace built during the Joseon largest dynasty. The palace represents the sovereignty of Joseon dynasty.
The other palaces that surround Gyeongbokgung are Gyeonghoigung Palace, Doksogung Palace, Changyonggung Palace, and Changdeokgung Palace, which Gyeongbokgung itself served as the main palace of Joseon Dynasty. The second one is Donggurum, or also known as the Royal Tomb of Joseon Dynasty, located in Guri, Seoul, and some other tombs are mostly located in Hanyang. The building's built year remains unknown, as it was first found by King Taejong in 1408. Donggurum was officially nominated as UNESCO's World Heritage Site in 2009. The tomb was the resting home for at least 17 queens and kings of Joseon Dynasty, which are scattered over 18 locations across the Korean peninsula. Several areas to be known in Donggurum were such as the entrance room, which is the mortal world room, or the tomb maintenance room, Gyeonghongu Pond and Bridge, which are mainly used for worship ceremonies and offering preparations, a sacred pavilion, which is the king and queen's bed in the tomb. Now we move on to the third one, which is Namhansong Fortress, located in Namhansan, Seoul, built in 1624 by King Indu. The fortress's height was at least 480 meters, and it was built by the shape of the temple. The fortress was built to protect Silla from the China clan named Tang. At first it was named Iljangsong before it was then rebuilt and officially used as Gwangju's outpost by King Goryo. And also, now I will be discussing about the paintings during Joseon's dynasty era. The paintings on the left one is 4 preaching Buddhas. The paintings were originally made by Lee Jong-rin, a royal member of Joseon, in 1562. The painting symbolizes the world of Buddhism. Lee Jong-rin made the painting as an offering or a prayer towards his grandfather, who had just passed away. He prayed that his grandfather would be born in the Pure Land for peace and happiness for his family members. The painting represents the 4 gods in Buddhism. The top left is Amitabha Buddha. The top right is Vaishyajaguru Buddha, or also known as Pure Lapis Lazuli. The bottom left is Shakyamuni Buddha, and the bottom right is Maitreya Buddha, or also known as Future Buddha. The second painting is Showing a Horse. It was from the Album of Genre Paintings. Album of Genre Paintings was originally made by Kim Hong-do in 1754, which consists 25 different paintings of Joseon civilians' everyday life. The painting was made as King Hong-do wishes in the future people would be able to see and remember how people do activities in everyday life back in Joseon's era. One of the most famous paintings was named Shoeing a Horse, which shows the process of how people in Joseon era put shoes to horses' feet. The third painting is Datarasta, or also known as Guardian King of the East. The painting was made during the late Joseon period, while the artist remains unknown. After the fall of Goryeo Dynasty in 1392, the new Joseon Dynasty became a strict Confucian state which oppressed Buddhism. At first, Buddhist monks were accused for massive corruptions until they managed to regain the people and the kingdom's trust by defending the kingdom from Japan's invasion in 1592. The painting was then made after Buddhism became less oppressed and more active, as 4 guardians of Buddhism was then introduced. They were known as the 4 guardians of the cardinal points, which are north, east, south, and west. Datarasta was known as the guardian king of the east, as the painting represents him itself. The next parts will be explained by Ardia Fahira. Moving on to pottery. We have this stunning blue and white porcelain jar with a beautiful design featuring plum, bamboo, and birds. And there's also a flower stone here, which captures the essence of Joseon aesthetics. Unlike its Chinese counterpart, this piece encapsulates the rich culture of Joseon white porcelain. The world of ceramics, Joseon white porcelain, the signature creation of Joseon Dynasty, strikes a balance between simplicity and elegance. Crafted exquisitely in the royal kilns known as Punwon, it served the royal court and government, setting the standard for equality. Its hallmark is a pristine white backdrop adorned with various designs. What sets Joseon white porcelain apart from earlier Celadon and contemporaneous Puncheong ware is its refined yet straightforward techniques and motifs, often hand-painted with cobalt blue, iron brown, and copper red under glazes. Chinese blue and white porcelain, known as Jinghua, blue and white, had its distinct style, and in contrast, Joseon blue and white porcelain, referred to as also Jinghua, blue painting, emphasized the use of precious imported cobalt pigment. Initially, it drew its inspiration from Chinese motifs,
but eventually they developed their own unique designs, like the iconic plum, bamboo, and bird motif featured on this jar, which perfectly embodies Joseon aesthetics. And these are some more of the few examples of pottery. And you can see it's pretty similar by shape since it was a typical Joseon period jar shape, featuring a short neck, a wide shoulder, and a lid. Next, we have calligraphy. This is Kim Jong-hee, the creator of Chusache. Chusache is a distinctive calligraphy style known for powerful strokes, varied line thickness, and unique spatial composition, reflecting his personal struggles and this significant contribution to calligraphy. Despite a challenging life marked by factional quarrels and exile to Jeju Island, Kim Jong-hee found solace in art during his 9-year exile, transcending handwriting into poetry and painting. With Seahando, this work, as his most representative work, and which basically is his magnum opus. Orchard of Non-Duality is also one of his works. And moving on to the painting beside Kim Jong-hee's, we have orchids made by Kim Ang-won, also known as Soho, who was a master painter during the late Joseon dynasty. He valued self-expression in art, and he learned from influential figures like Prince Yi Ha-ung, and was influenced by Kim Sok-jun, who was a pupil of Kim Jong-hee. After studying in Japan, he developed a unique, free-spirited style. Kim Ang-won played a pivotal role in preserving and evolving Korean art traditions, contributing the founding of the Association for Painting and Calligraphy in 1918. His career struck a balance between early influences and innovative composition, leaving behind a lasting artistic legacy. And this is another one of his works. Lalu kita beralih ke kesenian modern Korea yang dimulai pada saat masa pendudukan Jepang. Next. Orang yang mempelopori kesenian di sana adalah para seniman-seniman yang tersisa dari dinasti Joseon. Next. Seperti An Jong-sik dan Lee Jung-seop yang juga memiliki gaya melukis yang mirip dengan gaya dari dinasti Qing, tepatnya dari gaya Cina Selatan. Next. Selain gaya lama, gaya barat juga mulai bermunculan dan mempengaruhi gaya lukisan di sana, seperti lukisannya Lee Jung-seop. Next. Setelah Perang Saudara, kesenian Korea dapat lebih menonjolkan identitasnya sebagai kesenian yang bukan berasal dari Jepang, dikarenakan sebelumnya Jepang mengakuisisi identitas dari negara tersebut. Banyak seniman di sana yang membangkitkan kesenian Korea, khususnya di Korea Selatan. Next. Contohnya adalah Namkwon yang mempelopori kesenian abstrak di sana, dan Kim Ki-chang yang banyak membuat lukisan terkenal dan memodernisasi Minhwa. Next. Berikut adalah karya mereka yang terkenal. Di bagian kiri ada karya milik Namkwon yang memiliki sifat abstrak sesuai dengan bidangnya. Dan di sebelah kanan ada karya milik Kim Ki-chang. Kanan atas merupakan gambar dari landscape Gunung Baekdu yang dilukis oleh Kim Ki-chang. Dan di kanan bawah ada dua gambar yang merupakan adaptasi dari karya barat yang dimasukkan ke dalam Minhwa yang sudah dimodernisasi sang artis, yaitu Kim Ki-chang. Yang kiri adalah gambar Yesus membawa kayu salib. Dan yang di kanan adalah perjamuan malam terakhir yang dibuat seolah-olah terjadi di Korea. Next. Pada tahun 1980, terjadi protes di Korea yang dikenal sebagai Gwangju Protest yang tereskalasi menjadi Gwangju Massacre di kemudian hari. Next. Dampak dari peristiwa tersebut, banyak seniman yang memulai tren karya seni berupa protes terhadap pemerintah.
Next. Contoh artis yang membuat karya seni kritik tersebut adalah Hong Soo-dam. Next. Di abad ke-21, kesenian di zaman ini memiliki tema yang berubah dan juga cara produksi yang berubah dengan cara mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Next. Banyak juga seniman seperti contoh Li Bul yang membuat karya seni bertemakan modern seperti Cyborg W1 yang mengambil tema cyborg robotik yang populer di zaman sekarang. Next. Lalu juga ada Seolhom karya Do Ho-soo yang berupa kain berwarna yang sedikit transparan dan dibentuk menjadi rumah. Selain itu, ada juga karya seni Monoha yang dibuat oleh Lee Ufan yang memanfaatkan benda-benda dari alam seperti contohnya batu. Oke. Sekian dari presentasi kami, dan ini adalah berbagai source atau berbagai macam referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton presentasi kami.